Merasa ini nggak sih penyanyi-penyanyi kita ini terancam nggak sih sama K-pop atau justru lu kan ngefans banget sama Sebetulnya aku penggemar K-drama. Kan gue tuh jiwa menye-menye yang tinggi ya. Nah jadi kayak setiap nonton K-drama itu aku berasa jadi bagian dari film itu. Apa lu paling seneng apa? It's okay not to be okay? I love that. Aku tuh cinta banget sama pemainnya, namanya Kim Soo Hyun. Nah Kim Soo Hyun itu sebelumnya main di My Love from the Star. Itu kayak cinta banget. Kalau gua Park Bo Gum. Boleh. Itu Bo gua Gum suka. Ya. Nah, aku tuh itu si Kim Soo Hyun itu. Nah, lucunya ini juga gara-gara kayak cerita hidup gue tuh serba kebetulan, Mbak. Kayak tadi dapat gelar itu aja kebetulan. Dapat lagu-lagu bagus juga mungkin rezeki kebetulan. Karena aku nggak bisa bikin lagu kan. Nah, ini pun di tahun 2018 kalau nggak salah, aku lagi cinta-cintanya nih sama Korea. Sebelumnya nggak, biasa aja. Gue datang ke sana untuk melihat karena aku memang alay. Jadi aku ingin melihat lokasi syuting My Love from the Star. Sekampung itu gue. Jadi lu ke tempat syutingan ya? Seorang Dato Sri. Apa itu diva? Aku cuma wanita bodoh yang pengen kesana. Seorang diva Indonesia datang ke lokasi syuting. Yang which is nggak ada orang ke syutingnya, cuma pernah di situ aja. Terus aku bayang kayak, oh my god, ini kan scene-nya pas lagi Kim Soo Hyun lagi ketemu sama si pacarnya itu gitu, norak banget. Oh my god. Kasian banget gue. Udah nih, tapi untungnya ada lagi. Saat itu SM Entertainment itu lagi mau buka SM Entertainment Indonesia. Aku nggak tahu gimana caranya. Dia tahu kalau aku mau ke Korea gitu. Diaturin lah meeting sama para petinggi-petinggi di sana. Ada Isuman, ada Kim Young Min, itu tuh CEO dari SM Entertainment. Ada produser-produsernya dan director yang lainnya lagi. Aku clueless kan, karena aku tidak mengenal itu K-pop tuh apa. Padahal yang aku temuin itulah orang-orang nomor satunya di Korea. SM Entertainment itu. Dia chief kayak top ini ya. Itu yang satu founder, yang satu CEO. Gitu, jadi emang udah yang paling atasnya menyambut gue yang bodoh ini datang. Terus aku cuek aja, kayak nothing tulus. Karena aku pikir dia tuh mau ketemu aku supaya pengen ngobrol-ngobrol tentang industri musik Indonesia dalam pikiran aku. Padahal sebenarnya kayak dia udah ngeceng dari pas aku kesana. Jadi aku di seharian itu aku di SM diajakin lihat bla 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 tentang banyak kan ada Super Junior, SNSD, ada BoA, ada NCT saat itu dan sebagainya. Sampai aku makan malam sama mereka. Makan malam yang santai karena aku kan bukan orang tipikal yang formal-formal kan. Kayak gue termasuk yang ceplas-ceplos aja gitu. Terus kayak ayo kita joget, aku play lagu di meja makan gitu. Jadi katanya konon Mr. Kim Young Min ini dia cuma bisa meeting paling lama 1 jam atau setengah jam. Sama aku 3 jam bersama. Ngaler ngidul sampai akhirnya dia gini, kamu pokoknya harus join SM ya, you have to be in our family gitu. Wow, it's a good news dong. Exactly. Terus lu udah masuk? Terus aku mikir, udah dari waktu itu. SM Indonesia itu cuma gara-gara aku mikir itu. kayak, terus aku di sini ngapain? Aku kayak gitu. Ya kita kan bisa thinking of something good gitu kata dia. Kita bisa juga kayak ngebuka Indonesia sama Korea gitu, jadinya bisa lebih blend lagi karena SM itu adalah salah satu perusahaan yang amat cinta Indonesia. Banyak karya-karyanya yang memang selalu kayak misalnya mereka adalah vibe Indonesianya gitu kayak Super Junior. Gede banget. Iya, tapi nggak semua kayak gitu kan, Mbak. Maksudnya YG nggak gitu. JYP juga nggak terlalu Indonesiana gitu. SM ini kayak punya kaitan apa ya, psikologis sama Indonesia, aku nggak tahu kenapa gitu. Kayak anak-anak Super Junior tuh punya nama-nama Indonesia, Bambang, Dewo, gitu kan kayak, hah gitu. Jadi itu tuh buat aku kayak wow,
aku join SM yang semua orang kayak wah gila. Tapi aku ya kebiasa aja sebetulnya buat aku karena aku kurang paham. Tapi lo senang dong K-pop? Seneng akhirnya. Sebenarnya padahal lo sebenarnya ini ya Korean sebelumnya drama kurang tahu. Oke. Terus akhirnya jadi aku mempelajari lagu-lagu bahasa Korea. Terus ya mempelajari sedikit bahasa Koreanya biar bisa ngomong dikit lah ya gitu. Kalau karena di SM ini, tapi menurut lu kan orang pada ngeliat tuh juga kayak apa sih Blackpink. Blackpink itu bukan SM. Terus apalagi tuh itu BTS gitu kan, Big Hits. Ya itu apa ya, sebesar itulah. Tapi yang hebatnya aku pelajarin dari mereka adalah mereka tuh disiplin emang tinggi banget. Itu kenapa? Menurut lu kenapa? Kenapa Mbak, bisa? itu tuh di training, Mbak. Jadi anak NCT saat waktu Aceh sana diceritain sama mereka. NCT tuh di casting dari umur 12-13 tahun anak-anaknya tuh. Dimasukin ke camp, di brainstorm lah ya dengan pelatihan, bukan brainstorm lebih kayak itu itu training campnya mereka. Mereka harus bisa nyanyi, bisa joget, bisa menghadapi media, bisa apa segala macam. Udah disiapin dari kecil tuh ya, dari belasan tahun. Dari belasan tahun. NCT seingat aku waktu itu 8 tahun sampai akhirnya mereka debut. 8 tahun. Nggak pegang handphone, jarang banget, ketemu keluarga juga jarang. Itu hidupnya cuma tentang itu aja. Dan ada juga yang udah sekian lama, begitu debut gagal. Kan sedih banget ya. Kalau udah pasti bagus, sukses kan ya udah lah. Jadi orang nggak tahu ya bahwa di belakang itu tuh mereka dari kecil working really hard. Jadi makanya aku selalu bilang di Indonesia ini kita tuh bersyukur loh. Kita setengah effort aja kita udah bisa hidup. Di mana sih penyanyi yang nggak bisa hidup di Indonesia? Semua ada pendengarnya, semua ada yang suka. Mau segmennya apa, gimana. Bahkan nyanyi tiap hari tuh bisa gitu. Tapi mungkin di Malaysia, di Singapura, di Brunei tidak semua entertainer itu memiliki kesempatan untuk itu gitu. Kita tuh beruntung banget.